Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita masuk di bab yang ke-9 ya pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita belajar sakit sebagai permasalahan kehidupan. Yang kedua, kita meneladani Kristus sebagai gembala. Yang ketiga, realitas saat mengalami sakit. Yang keempat, kita memahami kondisi orang yang sakit. Yang terakhir, yang kelima, merespon kebutuhan orang sakit. Jadi kita akan lihat ada sekitar 5 ya tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita masuk di bab yang ke-9. Judul kita pada pagi hari ini, Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Untuk bahan Alkitab, anak-anak bisa lihat dalam Mazmur pasal yang ke-23. Terus kitab yang kedua, Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai 31 dan kitab Yohanes pasal yang ke-10. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-15. Di sini sudah ada ditampilkan ya, ayat yang ke-29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus.
dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji nama Tuhan. Sebagai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul kita gereja peduli kepada sesama yang sakit. Jadi teladan ini kita temukan di dalam diri Tuhan Yesus. Yesus peduli kepada orang-orang yang sakit, entah itu sakitnya beraneka ragam bentuknya. Tetapi kita lihat bagaimana kepedulian Yesus, dan Yesus mau menyembuhkan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, kepada orang banyak, dan kepada kita pembaca hari ini. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, kita patut memiliki kesadaran yang tinggi. Sebagai gereja kita peduli kepada sesama yang sakit, khususnya saudara seiman. Oleh karena itu, Bapak berharap siapapun yang kalian kenal, yang kalian tahu keberadaannya, mereka sakit, entah sakitnya hal-hal yang mungkin sulit disembuhkan, Bapak berharap semua kita punya kepedulian, entah kita menjenguknya, entah kita memberikan motivasi, entah kita membangun semangatnya, spiritnya, bahkan kita boleh mengunjungi, ya, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan, khususnya di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Yesus mau menyembuhkan mereka. Inilah suatu bentuk kepedulian yang nyata yang Yesus tunjukkan kepada kita semua. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada kegiatan satu ya, sebagai curah pendapat. Nah, pertanyaan, ungkapkan pengalamanmu dipandu beberapa pertanyaan berikut ini. Jadi kalian diminta untuk mengungkapkan pengalaman kalian, bahkan hal-hal yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian. Nanti di bawah ini ada pertanyaan yang memandu kalian. Nah, yang pertama, pernahkah siswa mengalami sakit yang berat? Mungkin kalian pernah ya, Bapak juga pernah dulu mengalami sakit yang berat. Yang kedua, sakit apa dan bagaimana gejalanya? Mungkin kalau misalkan kalian yang sakitnya tipes terus demam berdarah, pasti kalian merasakan suatu demam yang sangat-sangat tinggi, dan demamnya itu kayak menggigil, membuat kita itu tidak kuat ya. Dan gejalanya seperti ada muntah, tidak enak badan, dan meriang-meriang, dan intinya tidak enak ya. Terus yang ketiga, pertanyaan, mengapa sampai mengalami penyakit seperti itu? Jadi mengapa ya, kalau misalkan tadi kita angkatlah satu penyakit demam berdarah, berarti lingkungan yang kotor, tidak menjaga kebersihan, bahkan tidak menjaga diri dengan baik. Dan yang keempat, apa yang dilakukan saat siswa sakit? Nah, ini apa yang kalian lakukan saat kalian mengalami sakit? Tentunya berobat ke dokter, terus mengikuti anjuran-anjuran dari dokter supaya kalian bisa sembuh. Yang pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan keluarga pada saat siswa sakit? Jadi Bapak rasa kalau orang tua melihat ya kalian sakit, pasti kalian akan dirawat, akan dimotivasi dan memberikan semangat supaya cepat sembuh. Nah, ini berdasarkan apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak alami. Tetapi, nah ini kalian bisa jawab sendiri ya anak-anak. Nanti kalian buat kegiatan satu curah pendapat. Jadi ini sebagai contoh Bapak berikan buat kalian. Tetapi Bapak yakin kalian juga punya pengalaman pribadi di dalam kehidupan kalian. Nanti kalau kalian kurang paham, boleh bertanya ke Bapak atau tulis di komentar di bawah ya.
Selanjutnya, anak-anak, kita masuk di bagian B, sakit sebagai permasalahan kehidupan. Ini kita lihat ya bahwa sakit itu sebagai masalah di dalam kehidupan semua manusia. Jadi, siapapun yang mengalami sakit itu menjadi persoalan di dalam kehidupannya. Nah, pada umumnya orang yang terkena penyakit menganggap sakit sebagai suatu gangguan. Setuju ya? Itu pada umumnya. Nah, betapa ringan suatu penyakit orang yang sedang menjalani disebut sebagai orang sakit atau penderita sakit, atau kalau tinggal di rumah sakit disebut pasien. Kalau dia menderita sakit yang dianggap ringan, dia tetap harus mengubah cara hidupnya, meskipun bukan perubahan hidup yang drastis atau signifikan. Ya, pada zaman dahulu ya, bisa saja orang sakit karena pengaruh roh jahat. Ya, yang kedua akibat dosa, dan yang ketiga kutukan. Nah, namun pada zaman sekarang penyebab sakit pada umumnya adalah karena kuman, bakteri, gaya hidup, dan kebiasaan makan yang salah. Jadi kita lihat ya anak-anak. Jadi pada dasarnya, pada umumnya, mau penyakit yang ringan, mau penyakit yang berat, intinya orang disebut sakit. Kalau pada zaman dahulu kita lihat ya, orang yang sakit itu ada dipengaruhi mungkin karena roh jahat ya, terus akibat dosa dan kutukan. Itu yang biasa kita lihat di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, di mana ada roh jahat, di mana ada dampak daripada akibat manusia jatuh dalam dosa dan kutukan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana di zaman modern seperti ini, orang yang sakit pada umumnya karena ada kuman, bakteri, bola, gaya hidup yang salah, merokok, minuman keras, terus dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Ya, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan orang sakit. Jadi ada perbedaan ya, ada pergeseran orang yang sakit zaman dahulu dan zaman sekarang. Selanjutnya kita lihat bahwa pada situasi tertentu, orang yang sedang sakit harus bertemu dengan penyembuh, mungkin mantri, mungkin dokter, atau orang yang dipandang mampu dan mengerti bidang kesehatan. Jelas ya, kalau orang sakit ya minimal ke dokter lah, ke Pak Mantri, atau ke dinas kesehatan yang terdekat, mungkin puskesmas, mungkin klinik. Intinya orang yang sakit itu butuh orang yang bisa memberikan kesembuhan, entah itu dokter, entah itu orang-orang yang dianggap mampu atau punya kemampuan dalam memberikan kesembuhan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa seringkali hal itu berarti yang bersangkutan harus dibebaskan dari tugas tertentu, menjalani aturan tertentu, dan mungkin ada pantangan tertentu. Jadi kalau kita lihat orang yang sakit biasanya, kalau sakit ya aktivitas rutin yang dia kerjakan mungkin sementara di stopin karena sakit, atau karena intinya bahwa setiap orang yang sakit biasanya diminta untuk beban-bebannya dikurangi supaya cepat sembuh ya, seperti itu. Nah, apabila penyakitnya tidak berat, orang masih bisa tinggal di rumah dirawat keluarga. Ketika mengalami kesembuhan akan melakukan tugasnya kembali. Jadi kalau orang yang sakitnya ringan biasanya memang dirawat oleh keluarga. Setelah sembuh ya tugas-tugasnya dikerjakan kembali. Nah, akan tetapi kalau penyakitnya bertambah berat dan serius, maka dia harus menghubungi dokter dan kemungkinan besar akan mengalami perawatan di rumah sakit. Ini artinya dia harus hidup sebagai pasien. Selanjutnya dia harus taat dan patuh kepada dokter, perawat, dan aturan di rumah sakit. Kalau tidak mau, yang bersangkutan dapat menghadapi tambahan masalah. Jadi kalau orang yang sakitnya bertambah parah, semakin serius, artinya dilarikan ke rumah sakit supaya dirawat di rumah sakit. Tentunya di sana ada aturan-aturan sesuai yang berlaku di rumah sakit tertentu. Nah, kalau pasien yang melawan berarti ada masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu,
Sebagai manusia yang normal pada umumnya pasti kita pernah mengalami sakit. Setuju ya anak-anak? Papa juga pernah sakit, kalian juga pernah sakit. Tidak ada manusia yang tidak pernah sakit di dalam kehidupannya. Sakit secara jasmani, kelemahan secara fisik. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa memang sakit sebagai permasalahan di dalam kehidupan, tanda kutip, semua manusia. Ingat, semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya sakit di dalam kehidupannya. Belum lagi yang sakit hati, kecewa ya. Ini sakit secara jasmani. Belum yang sakit secara jatuh cinta lah, dikhianati dan lain sebagainya. Kita harap ya bahwa setelah kita belajar bahwa sakit sebagai permasalahan dalam kehidupan, maka penting kita memperhatikan ya sikap hidup kita, pola hidup kita, pola makan, supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Jaga kebersihan lingkungan supaya tetap terjaga dan bersih. Jika bersih, Bapak percaya kita akan tetap sehat serta tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal penting yang seringkali terjadi saat seseorang mengalami sakit. Seringkali yang bersangkutan merasa terasing dari kehidupan normal. Waktu yang dijalani terasa sepi, namun menggelisahkan. Banyak memikirkan penyakit yang diderita dan konsekuensinya. Kadang-kadang berpikir tentang kematian. Jadi ini ya, kalau orang yang sedang sakit biasanya memang merasakan hal yang seperti ini ya anak. Biasanya orang yang sedang sakit itu biasanya merasa dirinya terasing dari kehidupan normal. Terus kehidupannya yang dia jalankan biasanya terasa sepi, gelisah, karena memikirkan sakitnya kapan ya sembuh sakit saya. Apalagi penyakit-penyakit tertentu yang sulit disembuhkan. Biasanya itu menghantui pikiran kita, membuat kita banyak merenung. Bahkan kadang-kadang kita berpikir tentang kematian. Ini hal yang dialami oleh orang yang sedang sakit pada umumnya. Nah, bagi orang yang secara ekonomi lemah juga harus memikirkan pembiayaan yang tidak kecil selama dia sakit maupun pengeluaran yang harus ditanggung keluarga. Meskipun di Indonesia pada saat ini negara sudah banyak membantu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau singkatan BPJS. Nah, dalam situasi seperti ini tidak berarti secara pasif penderita sakit berserah total kepada instansi misalnya rumah sakit atau klinik dan para penyembuh. Akan tetapi yang penting bagaimana semua pihak dapat membantu agar yang sakit dalam kesendiriannya dapat mengusahakan agar hidupnya utuh dan dapat sehat kembali. Jadi selain masalah gelisah, khawatir mungkin tentang kematian, ternyata di sini digambarkan kalau orang yang ekonominya maaf kata ya rendah, misalkan pendapatannya per bulan kecil gitu kan. Nah, dia akan memikirkan bagaimana ya biayanya untuk dia di rumah sakit, untuk pengobatan yang lain. Biasanya seperti itu yang membuat dia kayak berpikir mungkin putus asa. Walaupun kita lihat di sini ada BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Tetapi kita tidak hanya berpatokan kepada di situ ya. Oleh karena itu penting dukungan, dorongan dan motivasi dari keluarga-keluarga terdekat, bahkan dari teman-teman terdekat. Supaya apa? Minimal membantu orang sakit untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, walaupun hanya kata semangat ya, kamu pasti bisa sembuh. Jadi sebagai remaja Kristen kita belajar, Bapak juga belajar kalau tahu ada kerabat yang sakit berusaha untuk mengunjungi, mendoakannya supaya apa ya? Kita berusaha untuk memberikan motivasi, hidup berbagi, hidup saling tolong menolong. Kita juga tidak tahu ya anak-anak, kita juga nanti suatu saat juga pasti ada sakit. Sebenarnya di dunia kesehatan dan perawatan sudah lama disadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah orang yang sakit, bukan hanya penyakitnya.
tujuan utama dari perawatan bukan hanya menghilangkan penyakit, tetapi membantu orang yang sedang sakit. Jadi kita melihat ya anak-anak bahwa di dunia kesehatan atau dunia keperawatan ternyata yang menjadi pusat utama bukan pada penyakitnya, tetapi bagaimana kita membantu orang yang sakit bisa melewati apa yang dia derita. Makanya penting kata motivasi, kata dorongan, kata semangat yang kita berikan kepada orang yang sakit sehingga dia tidak merasa sendirian menghadapi sakitnya. Jadi tujuan utama bukan hanya menghilangkan penyakitnya ya dunia kesehatan, tetapi bagaimana membantu orang yang sedang sakit. Nah, satu definisi sehat yang terkenal dari Christian Medical Commission tahun 1974 menyatakan bahwa sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan fisik. Jadi catat ya anak bahwa sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit dan gangguan fisik, melainkan keadaan yang baik secara keseluruhan, baik secara fisik, mental maupun secara spiritual dan sosial. Jadi ini bahwa sehat itu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritualnya dan dunia sosialnya. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, jika kuman sudah diobati dan hilang, atau kalau tangan yang terputus sudah dapat disambung kembali, ataupun tempurung mulut sudah diganti dengan tempurung plastik, belum tentu yang bersangkutan sudah mengalami sehat secara utuh. Kesehatan tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga kesehatan jiwa, sosial, dan mental. Jadi ini sangat bagus ya anak. Kesehatan itu harus mencakup keseluruhannya di dalam kehidupan manusia, bukan hanya fisik seperti tadi. Kalau tangan yang luka diobati sembuh, terus kaki yang mungkin kena amputasi disambung pakai sesuatu bisa disambung kembali. Tetapi bagaimana orang yang sakit itu mengalami kesembuhan secara total, menerima kesadaran, menerima hidupnya seutuhnya walaupun tidak lengkap seperti sebelumnya, utuh, sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat dunia sosialnya, sehingga itulah yang dikatakan sehat yang sebenarnya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari, bahwa untuk kita menolong orang sakit bukan hanya sakit yang disembuhkan, tetapi bagaimana orang sakit terbangun dari sakitnya dan dia menerima semua keadaan kehidupannya sehingga dia bisa merasakan sehat yang seutuhnya. Inilah peran kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai remaja Kristen. Kita bisa menolong siapapun teman kita, kerabat kita, orang kita kenal. Beri dukungan, beri dorongan, dan beri motivasi. Bahkan kita bisa mendoakannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk di bagian C, meneladani Kristus sebagai gembala. Jadi kita akan belajar bagaimana contoh dan teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Bagaimana dia digambarkan adalah sebagai gembala yang baik untuk kawanan dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan kawanan dombanya. Satupun yang tersesat dia akan mencari serta menemukannya dan membawa kembali. Itulah satu ciri-ciri gembala yang baik. Nah, apabila kita sendiri sedang merasa sakit, misalnya sakit yang sampai harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin salah seorang anggota keluarga kita atau teman kita harus dirawat di rumah sakit, bagaimana rasanya? Jelas ya anak-anak, rasanya tidak enak, tidak nyaman. Yang namanya kondisi sakit itu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Makan susah, tidur susah, ya, ada kegelisahan yang tidak bisa terjawab. Nah, apabila kita yang sakit, meskipun yang sakit tubuh kita, ya, namun ternyata hal itu juga mempengaruhi relasi hubungan, ya, atau hubungan kita dengan orang lain, karena mungkin kita tidak bisa lagi bekerja, sekolah, ya. Kalau penyakit itu menular, orang akan menjauhi kita. Jadi memang kalau orang yang sakit biasanya mempengaruhi ya hubungan, ya, entah dia tidak bisa sekolah, tidak seperti teman-teman yang lain, sangat mempengaruhi untuk pasien yang sakit. Apalagi kalau penyakit yang menular, orang berusaha untuk menjauhkannya karena untuk menghindari penularan selanjutnya seperti COVID-19, ya. Kalau orang kena penyakit COVID-19,
Ya, bukan hanya dia yang tidak enak badan, bukan hanya dia yang sakit tenggorokan dan sesak napas, tetapi ada masalah lain, yaitu akan dijauhi oleh warga-warga dan orang-orang terdekatnya supaya penularannya tidak berlanjut. Nah, sakit juga berkaitan dengan mental, ya, psikis. Kita bisa mengalami sedih, takut, khawatir, dan kecewa. Ini yang pasti dialami oleh orang yang sakit. Secara psikisnya, emosinya, secara mentalnya, ya mengalami kesedihan, ketakutan, sedih, kecewa, galau mungkin, baper mungkin. Itulah yang dialami orang yang sedang sakit, ya. Di samping itu, bisa juga timbul suatu pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan penyakit tersebut kepada kita? Atau dalam waktu sendirian kita akan merenungkan apa maksud Tuhan dengan penyakit yang kita alami tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek spiritual atau rohani. Jadi ini hubungan dengan aspek rohani kita, ya, spiritual kita. Mungkin kita ketika kita mulai sakit bukan hanya khawatir, ternyata kita merenungkan, Tuhan, kenapa ya saya mengalami sakit, dan apa tujuan Tuhan memberikan saya penyakit ini? Atau di agama tertentu mengalami pencobaan dari Allah, ya, ujian dari Allah. Kita juga akan merenungkan yang sama dalam umat Kristiani juga. Kita berpikir, Tuhan, apa tujuan Tuhan memberikan menitipkan masalah di dalam kehidupan saya? Inilah aspek spiritual manusia itu bertanya-tanya di dalam kehidupannya. Nah, dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dapat kita saksikan bagaimana kepedulian Allah terhadap umatnya, khususnya yang membutuhkan pertolongannya. Jadi kita lihat, ya anak-anak, dalam baik kitab Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB, ya, kita dapat menyaksikan bagaimana Allah peduli kepada umatnya dan Allah memberikan pertolongan bagi siapapun yang membutuhkannya. Baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sering diungkapkan Allah sebagai gembala. Apakah yang dimaksud dengan gembala? Jadi, apa itu gembala? Apa yang dimaksud dengan Allah adalah gembala yang baik? Satu bagian terkenal dalam satu perikop yang terkenal Tuhan sebagai gembala yang baik, ya, dapat ditemukan dalam Mazmur pasal 23. Pada pasal tersebut, secara rinci Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang memimpin, memelihara, dan mengasuh domba-dombanya sehingga mereka mengalami keutuhan, baik dimensi fisik, relasi sosial, psikis, spiritual. Jadi kita lihat, ya, dalam Mazmur, nanti anak-anak bisa buka di Alkitabnya, Mazmur pasal 23, ya. Bagaimana Allah digambarkan sebagai yang memimpin, artinya Allah yang di depan, terus memelihara, Allah yang menjaga, ya, mengasuh. Bahkan mereka dikatakan sehat secara keutuhan, psikisnya, relasi sosialnya, mentalnya, spiritualnya, itu yang penting di dalam kehidupan manusia. Nah, dalam Yeskiel, ya, pasal yang ke-34, nanti kalian juga buka Alkitab, ya, Yeskiel pasal yang 34, kalian cuma cocokkan aja, ya. Allah sebagai gembala menyerahkan tugas pengembalanya kepada para pemimpin Israel, tetapi mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia memberikan gembala yang lain untuk mengembalakan domba-dombanya. Gembala akan melepaskan para dombanya dari tangan para penjahat, melindungi dan mengasihinya. Bahkan dia mengorbankan dirinya sebagai bagi mereka. Yesaya pasal ke-53. Nubuat Perjanjian Lama tersebut digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai gembala. Jadi kita lihat, ya, dalam kitab Yeskiel bagaimana Allah, ya, menitip tongkat estafetnya sebagai gembala itu kepada bangsa Israel. Tetapi kita lihat bagaimana bangsa Israel tidak menjalankan tugasnya dengan baik pada saat itu. Yang namanya gembala itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, ya. Di sini dikatakan mampu melepaskan domba dari tangan para penjahat, melindungi dan mengasihi. Nah,
Puji nama Tuhan. Ya, yang terakhir itu paling sadis ya. Seorang gembala itu mampu mengorbankan diri bagi dombanya. Nah, seperti yang tercatat dalam Yesaya pasal 53. Tetapi kita puji Tuhan sebagai orang yang percaya, hal ini puji Tuhan telah digenapi di dalam Kristus Yesus yang disebut sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, bahkan untuk domba-dombanya. Jadi kita patut belajar apa sih yang bisa kita berikan bagi orang yang sakit untuk kita boleh teladani Kristus sebagai yang baik. Jadi kita belajar bukan hanya sebagai pengetahuan ya anak-anak, tetapi kita belajar untuk kita boleh mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Belajar peduli, belajar mengasihi, belajar bertanggung jawab, belajar memimpin. Itulah salah satu kita memegang tongkat estafet sebagai gembala yang baik, walaupun kita tidak seperti Kristus yang mampu melakukan dengan sempurna, tetapi kita minimal bisa melakukan, merefleksikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik, Yohanes pasal ke-10, ya, yang diutus ke dalam dunia untuk mencari yang tersesat dan terhilang, Matius pasal 10 ayat 6, ayat 15-24, Lukas pasal 10 ayat 1, ayat 10 pasal 19 ayat 10. Ia mengumpulkan yang tercerai-berai dan membebat yang luka, bahkan mempertaruhkannya untuk menyelamatkan domba miliknya, Yohanes 10 bandingkan dengan Markus 10 ayat 45. Nah, dari kitab Injil kita juga dapat melihat strategi Tuhan Yesus saat menghadapi dan menyembuhkan orang sakit. Terus mengusir roh jahat sebagai sumber penyakit dan membuat mukjizat dengan mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang buta. Penyembuhan yang dilakukan selalu tertuju kepada keutuhan. Meskipun pintu masuk penyembuhan dari aspek fisik, mental, psikis, sosial, dan rohani, spiritual pada akhirnya menuju pada keutuhan. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, ya, itu Matius pasal yang ke-15 ayat 29 ya sampai 31, Lukas 16 ayat 17 sampai 19. Terus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati, Matius 12 ayat yang ke-9 sampai 15. Terus Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, dan Lukas pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 11 menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum, Matius 5 ayat 8 ayat 5 sampai 13, Lukas 7 ayat 1 sampai 10, Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ya, Matius 8 ayat 28 sampai 34, Markus 5 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 26 sampai 39 menyembuhkan orang lumpuh, Matius 1 ayat 1 sampai 8, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 5 ayat 17 sampai 26 menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lain, Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17, Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34, Lukas pasal 4 ayat 38 41 menyembuhkan rumah sakit, pendarahan, dan menghidupkan orang mati. Bisa lihat Matius 9 ayat 18 sampai 6, Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Menarik pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, ya, bisa lihat dalam Matius 5 ayat 1 sampai 4, Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16 ketika dia menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Sesudah ia sembuhkan, Tuhan Yesus minta mereka memperlihatkan diri kepada imam. Artinya mereka memperbaiki relasi sosial dengan orang lain sekaligus bersyukur kepada Tuhan di bait Allah, aspek spiritual atau rohani. Jadi kita lihat ya, hal-hal yang Yesus kerjakan, Yesus sembuhkan bukan hanya pada satu penyakit, hampir berbagai penyakit, orang buta, orang yang mati tangannya sebelah, orang yang sakit kusta, perempuan pendarahan, demam, kerasukan setan, semua Yesus sembuhkan. Artinya setelah Yesus menyembuhkan, ya, yang menarik dari kisah 10 orang yang sakit kusta adalah sesudah mereka disembuhkan fisiknya, ya, psikisnya, Tuhan ingin memperlihatkan diri mereka kepada imam. Artinya memperbaiki hubungan yang selama ini mungkin tidak baik, yang namanya orang imam dan sakit
sakit kusta itu hubungan mereka tidak boleh bersentuhan atau hubungan satu dengan lain tidak bagus. Orang yang sakit kusta pada zaman dahulu dipisahkan, ada tempat bagi mereka. Mereka tidak boleh bergabung dalam satu komunitas dengan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, walaupun Bapak bilang kita tidak mampu seperti Yesus lakukan, tapi bagaimana kepedulian kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang sakit, hal itu juga mendorong kita untuk peduli, memiliki belas kasihan. Belas kasihanlah yang membuat kita dorong untuk menolong orang-orang yang sakit. Jangan sampai kita menjauhkan orang yang sakit. Masih banyak lagi kitab Injil mengungkapkan Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit yang pada akhirnya kesembuhan itu menuju kepada hidup yang utuh. Seluruh kehidupan totalitas manusia diperhatikan olehnya. Sikap Tuhan Yesus dalam penyembuhan inilah yang seharusnya diteladani oleh orang Kristen, termasuk remaja Kristen. Dalam menghadapi orang sakit, kita juga bertujuan agar orang yang kita layani dapat mengalami keutuhan. Ya, jadi apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya yang tercatat di dalam Alkitab itu seharusnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sikap itulah yang menjadi acuan untuk kita memperlakukan orang-orang yang sakit, bukan justru ketika orang sakit kita mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya. Nah, sebagai remaja Kristen ini juga penting ya di dalam kita menghadapi orang yang sakit. Tujuan kita untuk orang yang sakit adalah agar orang yang kita kunjungi mendapatkan sukacita, mendapatkan kelegaan di dalam kehidupannya, ya, mengalami kesembuhan secara keutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk kegiatan 2, diskusi dalam kelompok kecil. Jadi kalian bisa diskusi ya, anak-anak dalam kelompok kecil. Kalian bisa pilih 1 orang, 2 orang, intinya namanya kelompok lebih daripada 1 orang. Siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang 1. Apakah siswa pernah mengalami karya Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya? Jadi nomor 1 ini, apakah kalian pernah mengalami karya Tuhan dalam kehidupan sebagai gembala yang dalam kehidupannya? Nah, sebagai contoh, kalian pernah ya mungkin sakit di dalam kehidupan kalian, dan kalian sudah berobat sana sini tidak ada perubahan, tetapi suatu ketika mungkin kalian mendengarkan firman Tuhan, terus ada orang yang mendoakan kalian, dan akhirnya itu menggerakkan hati kalian, menggerakkan sesuatu dalam kehidupan kalian, sehingga menimbulkan suatu gejolak yang baru, keinginan yang baru untuk pengen sembuh dan mengalami pemulihan yang secara total dari Tuhan, sehingga sekarang kalian sehat dan tidak pernah mengalami sakit lagi yang separah itu. Jadi kalian ceritakan pengalaman kalian ya, apa yang kalian alami karya Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ini contoh sakit. Ada contoh di dalam kehidupan kalian yang lain ya. Mungkin tentang cita-cita kalian, mungkin di dalam keluarga kalian. Tidak batasi dengan orang yang sakit. Intinya kalian pernah mengalami karya Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kalian. Nomor 2, apabila pernah siswa diminta memberikan beberapa contoh pengalaman dalam hidupnya bahwa Tuhan adalah yang baik. Nah, seperti tadi, kalau kalian pernah mengalami kesembuhan adalah Tuhan adalah yang baik dalam kehidupan kalian, misalkan sembuh dari penyakit DBD, ya, demam berdarah atau tipus atau penyakit dari yang lain-lain, atau bahkan kalian pernah mengalami COVID-19 atau pernah dikatakan positif, kalian mengalami kesembuhan dalam Tuhan, kalian berikan contohnya ya dalam kehidupan kalian. Wah, Tuhan adalah yang baik. Nomor 3, bagaimana sikap siswa terhadap Tuhan sebagai yang baik dalam hidup kalian. Nah, jadi nomor 3 ini, ketika kalian sudah tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, nah bagaimana sikap seharusnya kalian memperlakukan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Seperti itu ya anak-anak. Kalau nanti kalian kurang paham dan pengen bertanya, silakan bertanya ke Bapak dan boleh di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita masuk bagian D, realitas saat mengalami sakit atau kenyataan kita pada saat kita sakit ya. Sebagai orang Kristen kita perlu memahami keberadaan manusia
baik diri kita maupun orang lain yang kita layani. Pada hakikatnya, manusia mempunyai berbagai dimensi kehidupan. Secara sederhana dapat kita ungkapkan keberadaan manusia memiliki dimensi fisik, mental atau psikis, sosial, dan spiritual atau rohani. Ya, ini keberadaan kehidupan manusia ya. Di dalam tubuh kita ini ada fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya, ada spiritual atau rohaninya. Oleh karena itu, hendak manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, holistik, di mana dimensi-dimensi tersebut sesungguhnya saling mempengaruhi dan berkaitan. Jadi, kalau kita melayani orang yang sakit ya anak, kita harus berpikir secara holistik ya, bahwa orang itu memiliki keberadaan di dalam kehidupannya, semuanya lengkap di dalam kehidupannya walaupun orang itu sedang sakit. Nah, oleh karena itu apabila kita melakukan pelayanan bagi sesama kita, apakah itu teman, orang-orang di gereja, tetangga, bahkan keluarga, seharusnya kita sadar wawasan holistik atau keutuhan manusia dan memperhitungkan dimensi yang satu dengan dimensi yang lain. Kita harus mengakui keterbatasan kita dan tidak mungkin kita dapat menangani seluruh dimensi kehidupan dari orang sakit yang kita layani. Ya, Van Beek tahun 1984 sampai mengatakan hal yang demikian ya, bahwa kita memang secara keseluruhan tidak akan mampu menangani orang yang sakit secara keseluruhannya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita sadar bahwa orang yang sakit harus mengalami kesembuhan dan harus mengalami totalitas kesembuhan, baik psikisnya, emosinya, ya spiritualnya dan mentalnya harus sehat. Itu tujuan utama yang harus kita perhatikan. Dalam pandangan holistik, manusia tidak bisa dipersempit keberadaannya hanya sekedar sebagai penyakit tertentu atau kasus tertentu, karena yang kita pedulikanlah bukanlah penyakit atau masalah tertentu saja, melainkan manusia dengan keutuhannya. Juga manusia atau sesama kita tidak dapat didekati secara sempit dengan menekankan satu dimensi tertentu saja, misalnya hanya dimensi fisiknya saja dan tidak memperdulikan dimensi yang lain, misalnya dimensi psikisnya, sosial, dan spiritualnya. Sesama manusia tidak boleh dianggap seperti sebuah mesin yang bekerja secara mekanis dan tidak memiliki motivasi secara kepercayaan dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, kenyataan saat mengalami sakit, saat seorang mengalami sakit dalam kehidupannya. Kita harus berusaha untuk memandang secara holistik, secara keseluruhannya. Manusia bukan hanya disembuhkan secara fisiknya, mentalnya, tetapi secara keutuhannya harus sembuh. Inilah yang harus kita pelajari bersama-sama tentang kepedulian kita kepada orang yang sedang sakit. Jadi dimensi-dimensi tertentu dalam kehidupan manusia sebetulnya memiliki makna bila ditempatkan dalam keseluruhan. Dengan ide demikian, penyakit atau persoalan tertentu sesungguhnya menjadi bagian utuh dari kehidupan seseorang yang memiliki sejarah, nilai kepercayaan, hubungan, dan interaksi tertentu. Jadi kalau kita melihat ya, bahwa dimensi-dimensi tertentu dalam kehidupan manusia sebetulnya memiliki makna ya, kalau itu ditempatkan secara keseluruhan, pas pada porsinya. Jadi kita melihat bahwa penyakit atau persoalan tertentu sungguhnya menjadi bagian utuh dalam kehidupan seorang yang memiliki sejarah kepercayaan. Jadi ini sehubungan dengan holistik di dalam kehidupan manusia ya. Pandangan ini sebetulnya merupakan suatu penolakan terhadap tanggapan yang menganggap manusia dari cara pandang parsialistik, hanya menekankan bagian-bagian tertentu, mekanistis dan linear, garis lurus dan reduktif, memperkecil. Jadi kita lihat ini adalah pandangan kebalikan dari parsialistis ya. Parsialistis itu memiliki pandangan hanya penekanan tertentu ya, seperti mekanistis ya. Terus linear, garis lurus dan reduktif, memperkecil. Biasanya ini penekanan tertentu. Contoh kalau kan ini hubungan dengan orang sakit ya. Kamu sakit mah akibat dosamu. Kamu sakit mah karena kutukan dari Allah. Jadi
ini penekanan hanya pada bagian-bagian tertentu, tidak memandang secara holistik tentang orang yang sakit. Bisa saja bukan karena kutukan dari Allah, bukan saja karena diganggu oleh roh setan, ternyata masalah bakteri, kuman, tidak menjaga kebersihan, pola hidup yang benar. Kita bisa mengidentifikasi ya beberapa dimensi penting kehidupan manusia dan mempertimbangkan bagaimana kita bisa melayaninya. Nah, kita lihat ya, yang pertama itu dimensi fisik. Nah, dimensi ini berhubungan dengan bagian yang tampak dari kehidupan kita. Dimensi ini terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan bagian luarnya. Dimensi ini dapat jelas dilihat, disentuh, diraba, diukur. Dimensi ini dapat dijabarkan dalam aspek-aspek keutuhan tubuh, metabolisme tubuh dan olahraga, pangan, sandang, papan, kebersihan tubuh, pelayanan medis, dan kita dapat nambah aspek yang lain. Jadi ini dimensi aspek fisik ya. Aspek fisik ini berhubungan dengan bagian-bagian tubuh kita yang memang secara ini kelihatan ya, bisa disentuh, diraba, diukur, mungkin mata, tangan kita, kaki kita, terus metabolisme kita, olahraga. Itu hal-hal yang secara fisik yang bisa kita lihat, kita bisa raba ya. Yang kedua, dimensi mental. Nah, dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Jadi ingat ya, dimensi mental itu hubungannya dengan hubungan manusia dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi seseorang dengan bagian terdalam dari dirinya sendiri, batin ya. Memang dimensi ini tidak tampak, tidak dapat diraba, disentuh, maupun diukur. Meskipun demikian, dimensi ini memampukan manusia dapat berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungan secara utuh, bahkan bisa membuat jarak membedakan diri dengan orang lain. Dimensi ini dapat dijabarkan ke dalam aspek cipta, rasa, karsa, motivasi, integritas, kedewasaan emosi, kreativitas, ekspresi diri, identitas seksual, dan perasaan aman. Jadi kalau kalian yang merasakan hal seperti ini, sebenarnya itu dimensi mental kalian ya. Kalian bisa membedakan kalian dengan orang lain, kalian bisa sadar dalam diri kalian. Nah, aspek ini meliputi kayak cipta, rasa gitu kan, perasaan jatuh cinta mungkin ya, perasaan nyaman sama seseorang, ekspresi diri, kreativitas, emosi, integritas kalian, motivasi yang tinggi, bahkan ini ada identitas seksual. Kalian, oh saya laki-laki, oh saya perempuan. Jadi ini kesadaran yang penting. Yang ketiga, dimensi sosial. Pada dimensi ini manusia harus dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan di luar dirinya. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup dalam sebuah relasi dan interaksi dengan lingkungan dan sesama secara berkesinambungan. Dia tidak dapat tumbuh tanpa relasi dan interaksi. Penjabaran dari dimensi ini misalnya pada aspek hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman dan kelompok, relasi dengan orang lain secara intim atau teman dekat, keterlibatan dalam masyarakat, identifikasi kultural kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi dimensi sosial ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, baik di sekolah, di rumah, di keluarga, dan aspek-aspek yang lainnya. Jadi ini penting ya buat kalian untuk pahami dimensi-dimensi yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Selanjutnya yang keempat, dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual atau rohani ini berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Nah, dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauannya, yaitu dengan Sang Pencipta, yakni Roh Allah sendiri. Aspek ini juga tidak tampak ya. Jadi aspek rohani tidak tampak ya. Jadi ini kesadaran manusia di mana biasanya manusia itu menyadari jati dirinya sendiri bahwa hal ini bisa dibangun dengan ketika kita berdoa, kita menyanyi, baca Alkitab. Nah, kita sedang membangun aspek spiritual kita.
Dan hal ini tidak tampak ya anak. Nah, merupakan aspek rohani dari kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat berrelasi dengan bergaul dengan sesuatu yang agung yang dapat mengatasi kehidupannya yang berada di luar dirinya. Dimensi ini dapat kita jabarkan misalnya dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, kontemplasi dan meditasi, pengharapan masa depan, visi hidup, rasa bersyukur, relasi dengan komunitas orang percaya, kesalehan, dan kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain. Jadi aspek-aspek ini tidak kelihatan, tetapi bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersekutu dengan sesama umat Tuhan, bersekutu dalam ibadah, ya, bersekutu dengan orang percaya, bersyukur, ya, ini menandakan bahwa aspek-aspek spiritual kita itu kita hidupkan kembali. Jadi ada 4 ya aspek-aspek yang perlu kita pahami dengan baik di dalam kehidupan kita. Nah, coba kalian lihat anak-anak di bawah ini ya. Ada aspek ini kan ada gambar A ya. Terus gambar B ada aspek mental ya. C, D dan E. Jadi ini saling berkaitan. Mau mental, fisik, apalagi sosial, spiritual gitu kan. Jadi ini saling berkaitan. Misalkan nih, fisik ini hubungan dengan mental. Mental juga panahnya ke fisik, sosial ya, fisik dengan sosial, sosial dengan fisik. Jadi ini saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Kalau mental hubungan dengan spiritual, sosial hubungan dengan spiritual ya. Kalau spiritual juga hubungan dengan sosial. Jadi panah ini berlawanan ya, saling mengacu satu dengan lain. Misalkan salah satu ini ya. Kalau yang mental ini hubungannya sama spiritual. Kalau sosial saling berkaitan. Nah, sosial dengan spiritual juga saling berkaitan. Nah, fisik dengan sosial juga saling berkaitan. Fisik ini berkaitan dengan semuanya, ya. Jadi, semuanya berkaitan dengan fisik kita. Makanya kalau orang fisiknya sehat, biasanya tubuh jiwa rohnya sehat. Walaupun itu tidak 100% benar adanya, tetapi tampak tubuh yang sehat, fisik yang sehat, maka aspek-aspek yang lain kelihatan juga akan sehat. Nah, keterangan setiap permasalahan manusia akan dapat mempengaruhi aspek-aspek yang lain dalam kehidupannya. Misalnya, yang bermula fisik, hal itu akan mempengaruhi aspek sosial, aspek mental, dan spiritual. Jadi, aspek-aspek ini berkaitan satu dengan lain, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Saling mempengaruhi satu dengan lain, saling menguntungkan satu yang lain. Misalnya di sini digambarkan ya, misalkan aspek fisik, sakitlah fisiknya, ya mentalnya, psikisnya, dan spiritual juga sakit. Paham ya anak-anak? Jadi ini saling berkaitan. Makanya sehat secara keseluruhan, maka sehat semua aspek-aspek dalam kehidupan kita. Keseluruhan dimensi kehidupan manusia tersebut sesungguhnya dalam realitas saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta membentuk keberadaan manusia sebagai suatu keutuhan. Jadi seluruh aspek dimensi tadi yang 4 yang sudah kita bahas di atas itu saling berkaitan. Itu semuanya kenyataan di dalam kehidupan manusia bahwa itu aspek itu ada dalam kehidupan kita. Dan aspek itu harus utuh, maka kita menjadi orang yang sehat. Memang kita dapat membedakan satu dimensi dengan dimensi yang lain untuk kepentingan pemahaman maupun analisis ya. Meskipun demikian dalam realitas kita tidak dapat memisah-misahkan. Oleh karena keterkaitan tersebut tidak jarang kita menjumpai tumpang tindih antara satu aspek dengan aspek yang lain. Ya, jadi di dalam kenyataan memang kita tidak bisa membedakan ya. Tetapi kalau untuk pemahaman, untuk kita belajar, untuk kita analisis, memang kita perlu analisis aspek sosialnya seperti ini, spiritual seperti ini. Tetapi yang terpenting bagaimana itu satu-satu tetap utuh supaya tidak tumpang atau tindih dalam aspek yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaan pelayanan kepada orang sakit, seluruh dimensi kehidupan orang sakit yang menjadi kepedulian kita, setuju ya? Seharusnya kita memperhatikan ya
Namun karena berbagai keterbatasan, mungkin hanya dimensi tertentu yang kita utamakan. Meskipun demikian, ini tidak berarti kita mengabaikan dimensi yang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu melayani menyembuhkan orang sakit, meskipun yang diderita oleh orang tersebut hanya salah satu dimensi saja, misalnya hanya fisik atau mentalnya, tetapi Tuhan Yesus selalu berjuang untuk mengutuhkan orang tersebut secara holistik. Jadi kita belajar dari teladan Yesus ketika menyembuhkan orang itu bukan hanya secara fisiknya, tapi secara holistik, keseluruhan keempat dimensi harus sehat, harus total. Hal itulah yang mendorong orang menerima keberadaannya sebagai manusia yang sehat seutuhnya. Inilah salah satu bagaimana kita belajar teladan Yesus dalam kepedulian kepada orang sakit secara holistik. Puji nama Tuhan, anak-anak, ini ada kegiatan 3, sharing dengan teman di samping. Ya, jadi jika kalian berada di sekolah, ya kalian sharing dengan teman kalian. Ya, tapi kalau kalian daring, ya juga bisa kalian sharing dengan teman kalian, bisa WA, WAN ya. Nah, kalian diminta untuk sharing dengan teman keadaan saat ada anggota keluarga yang sedang sakit. Jadi ini kalian sharingnya itu adalah keadaan di mana saat ada anggota kalian yang sakit, bahkan kalian yang sakit ya. Beberapa panduan sharing antara lain. Jadi ini ada panduan pertanyaan buat kalian. Yang A, siapa yang sakit dan mengapa dia sakit? Jadi siapa yang sakit, sebutin namanya dan mengapa dia sakit, kasih alasannya. Yang kedua, B, sakit apa yang dialami dan bagaimana gejalanya. Jadi sakit apa yang dialami dan gejalanya. Yang tiga, pengobatan apa yang dijalani dan bagaimana peran keluarga untuk kesembuhannya. Yang empat, apakah Tuhan juga dilibatkan saat proses penyembuhan dia lakukan, mengapa? Jadi apakah Tuhan juga dilibatkan, misalkan mendoakannya, minta panggil pendeta atau penatua atau majelis untuk mendoakannya sakit, terus mengapa hal itu dilakukan? Nah, kalian bisa jawab ya anak. Kalau misalnya kalian belum paham, bisa kalian tanya ke Bapak dan bisa melalui komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih ya. Selanjutnya, kita masuk di bagian E, memahami kondisi orang sakit. Sebagai seseorang yang peduli kepada orang yang sakit, sudah pada tempatnya kalau kita seharusnya memperhatikan semua dimensi kehidupan orang yang kita layani. Dengan demikian, kita bisa belajar menemukan cara untuk membantu atau berrelasi dengan yang bersangkutan. Seharusnya jika kita peduli kepada kondisi dari orang yang kita layani agar dapat menanggapi kebutuhannya, kondisi tersebut bisa kita jabarkan sebagai berikut. Nah, 1. Berbagai jenis penyakit yang dialami. Apakah penyakit yang diderita merupakan penyakit yang ringan atau berat, menular atau tidak, dan penyakit dengan tahapan tertentu. Misalnya kanker, dini, tahap lanjut, dan tanpa harapan. Yang kedua, berbagai watak dan situasi psikis. Ada orang yang takut, frustasi, cemas, kesepian, merasa terasing, sulit, rewel, dan stres. Yang ketiga, kondisi sosial. Misalnya sakit karena lingkungan yang tidak sehat, ekonomi lemah atau miskin, cara hidup dengan gaya hidup, atau misalnya makan secara berlebihan. Yang keempat, berbagai sikap spiritual, misalnya penyakit dianggap sebagai hukuman, sebagai sebuah nasib, fatalisme ya, kehendak Allah, berkat tersamar, dan sebagai suatu kebetulan. Yang kelima, kondisi yang lain, usia, anak dewasa, lanjut usia, perbedaan jenis kelamin, penyakit yang biasa menyerang laki-laki dan perempuan, saat relevan melahirkan bayi, sebelum dan sesudah operasi, dan saat krisis menjelang kematian. Jadi ini ada 5 ya. Kita harus memahami kondisi orang yang sedang sakit. Ada berbagai jenis penyakit dan bagaimana cara kita dalam menghadapinya, dalam melayani orang yang sakit. Supaya apa? Kita juga paham penyakitnya. Jangan sampai kita juga salah dalam melayani orang yang sakit. Intinya, jika sakitnya tepat, maka pengobatannya juga tepat. Jangan sampai kita salah dalam menganalisa penyakit-penyakit tertentu. Nah,
Ini yang penting kita pahami orang-orang yang sakit ya anak-anak. Kita harus belajar memiliki kepekaan kepada mereka, kepedulian yang lebih. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang yang sakit. Di sini banyak digambar yang 1/5 ya. Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan ketika orang yang sakit. Entah karena ekonomi, entah karena masalah gaya hidup, pola hidup yang salah, entah karena stres, entah karena frustasi dan lain sebagainya, bahkan dimakan oleh usia. Jadi kita harus memahami kondisi yang sakit, bukan penyakitnya, tapi kondisi orangnya, supaya kebutuhan bisa kita melakukan terapi-terapi yang tepat. Jadi harapan Bapak kepada kalian adalah kita belajar memahami orang yang sakit supaya kita juga enak di dalam melakukan atau melayani mereka yang sakit, supaya kita tidak salah di dalam menentukan fokus dan tujuan daripada orang yang sakit, supaya apa? Kesembuhan dialami secara total. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 4, menanggapi harapan orang sakit. Nah, anak-anak, di sini kalian anggap aja kalian orang sakit ya, bukan sakit beneran, tapi anggap kalian orang yang sakit, sedang sakit lah. Anggap aja berhayal aja, atau kita mengimajinasi aja posisi orang yang sakit seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nomor 1, apabila kita atau kalian sedang sakit, apa yang kalian atau kita harapkan dari orang yang mendampingi atau menolong kita? Kan ya dokter, pendeta, perawat, suster, atau orang tua kita bahkan. Nah, nomor 2, tentu ada kekhususan ya yang kita harapkan. Keadaan ini berbeda dengan kebutuhan pada saat kita sehat. Jadi yang namanya sakit berarti ada hal yang khusus yang kita harapkan, berbeda dengan kita sehat ya. Kita sehat mah minta rezeki banyak mungkin ya, kalau kita sakit ya minta kesembuhan aja cukup. Nah, selanjutnya kalian diminta ya untuk mengungkapkan apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan ya pendamping saat siswa sakit. Nah, kalian di sini untuk bermain peran ya anak-anak, kalau bisa. Kalau di kelas sih enak ya kita bermain peran gitu, atau mungkin di rumah ya nanti kalian buat video ya, buat semenarik mungkin ya. Kalian buat videonya, misalkan orang yang sakit, ada siswa yang sakit, yang lain jadi pendamping, orang yang sakit bisa dokter ya, ada kelas yang mengamati proses perbicaraan, dan sesudah itu mendiskusikan bagaimana cara menjadi pendamping yang efektif. Jadi ini kalau kita ada tatap muka seenak ya anak-anak, kita mengadakan peran untuk ada orang sakit dan dokter, dan juga ada orang yang mengamati, atau kita berada di dalam suatu pengamatan. Nanti ada penilaian di sana. Nah, setelah kalian melakukan peran, nah setelah itu baru kita akan membahas atau diskusi bagaimana sih menjadi pendamping yang efektif untuk pasien, untuk orang yang sakit. Bisa ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, kita masuk di bagian F, merespon kebutuhan orang sakit. Tadi kita sudah memahami orang sakit, sekarang kita merespon kebutuhan orang sakit. Bayangkanlah ya, kita sedang dalam keadaan sakit, pasti tidak enak. Nah, apa yang kita harapkan dari orang yang lain pada saat dia berhubungan atau menolong kita? Tentu ada kekhususan yang kita harapkan. Keadaan ini berbeda dengan kebutuhan pada saat kita sehat. Jelas sekali ya, orang sakit pengen sembuh, intinya seperti itu, pengen sehat. Kalau kita sehat pengen dapat rezeki, kan seperti itu. Nah, sesudah kita memahami berbagai kondisi orang sakit, setidaknya kita pun bisa memperkirakan apa yang diharapkan terhadap orang yang mengunjungi atau mendampingi atau menolong mereka. Berapa aspek yang dapat kita lakukan dan kembangkan sebagai berikut. Nah, untuk merespon orang sakit kita butuh satu, menghargai orang lain. Ya, di sini kita belajar seseorang yang peduli kepada orang lain yang sedang sakit, perlu menghindari kecenderungan melihat harapan atau masalah dari orang yang kita layani. Dari sudut pandang kita sendiri, kacamata kita sendiri, kita perlu tahu setiap orang mempunyai kekhasan atau keunikan
dalam rangka penghayatan terhadap kehidupan, harapan, maupun arti dari kesakitan. Untuk itulah memang kita harus dibebaskan dari kungkungan atau orientasi diri menuju kepada berorientasi kepada orang lain yang sakit, other oriented. Jadi kita mengubah cara pandangan kita dulu terhadap orang yang sakit, ya, bukan kepada apa yang kita rasakan, ya, tetapi kepada orang yang sakit. Jadi orientasinya diubahkan, ya, dari orientasi diri sendiri kepada orientasi kepada orang sakit, atau dalam bahasa kerennya other oriented. Jadi sudut pandang kita yang perlu kita ubah supaya kita bisa menghargai bahwa manusia memiliki keunikan, kekhasan, kekhususan tertentu dalam penghayatan, iman, dan segala macam. Menghargai orang lain itu hal yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat penting dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, anak-anak, hal yang perlu kita kembangkan untuk merespon orang yang sakit adalah kemampuan mendengarkan. Artinya telinga kita pergunakan sebaik mungkin atau menjadi pendengar yang setia. Nah, sering kita berpikir bahwa seorang penolong dituntut untuk memberikan nasihat, pengarahan, atau kata-kata rohani. Akan tetapi, justru sebaliknya, sebelum menanggapi, lebih dulu kita harus mengembangkan keterampilan mendengarkan secara baik untuk memahami individu yang kita layani. Ini hal yang sangat penting, ya. Bukan kita yang datang langsung mengungkapkan kata-kata rohani seperti ini, tapi bagaimana kita mendengar dulu, ya, memahami dulu kondisi orang yang sakit, baru kita memberikan motivasi dan segala macam. Nah, keterampilan itu ternyata sulit kita kuasai karena kita tidak hanya menyangkut kata-kata yang diucapkan, namun juga menyangkut bahasa tubuh yang menjadi pelengkap dari ucapan kata. Jadi kita harus juga memperhatikan kesesuaian antara kata-kata dengan wajah, mata, tangan, mulut, keras, lembut, suara, dan lain-lain. Sikap kita yang menjadi penghalang agar kita dapat menjadi pendengar yang baik juga perlu kita sadari. Misalnya suka memimpin atau mendominasi, ya, atau dominan dalam pembicaraan, sering memotong pembicaraan, tidak sabar, cepat mengkritik dan mengecilkan pembicaraan orang lain. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita kembangkan, ya, mendengar yang baik, yang buruk kita buang. Memang tidak mudah untuk kita menguasai teknik ini, tetapi alangkah baiknya mulut satu, telinga kita dua, kita pergunakan baik. Artinya telinga kita gunakan untuk mendengar keluhan, masukan, dan segala macam, baru kita masuk ke dalam pembicaraan. Terus di sini bukan hanya kepada soal kata-kata, ya, ada bahasa tubuh, tahu, ya, anak-anak, bahasa tubuh itu melingkupi, ya, intonasinya, tinggi rendahnya, wajah kita, mata, tangan kita, mulut kita, bahkan keras lembutnya suara kita. Kita memperhatikan hal-hal seperti itu supaya membuat kita orang yang kita layani memiliki antusias, memiliki semangat, ya. Nomor 3, kita belajar orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang penting, ya. Kalau kita melayani orang yang sakit, kita harus memiliki pengalaman rohani yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Mengenal dan tahu berbeda, ya. Nah, kalau contoh gini, ya, Bapak tahu, ya, presiden kita saat ini Pak Jokowi, ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia, ya, memimpin bangsa kita. Tapi Bapak tidak mengenal Jokowi dengan dekat karena memang Bapak tidak mengenal beliau. Bapak tahu namanya, tahu, tapi tidak mengenal beliau secara dekat. Jadi mengenal itu kita tahu, kita kenal, kita bergaul kali dengan orang tersebut. Kira-kira seperti itu kata mengenal, ya. Orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi penolong Kristen yang baik, haruslah ia sungguh-sungguh mengenal, mengasihi akrab, dan terus mengembangkan relasi dengan Tuhan Yesus. Ini yang utama, ya. Akibat dari pengenalan yang sungguh tentang Kristus, ia akan mampu memahami dan mencontoh cara berpikir, pola-pola pelayanan Tuhan Yesus. Terutama bagaimana dia berrelasi dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Apapun penyakit yang diderita oleh orang, Tuhan selalu menyembuhkan orang tersebut ke arah keutuhan. Jadi untuk kita melayani orang sakit, kemampuan yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita mengenal siapa Yesus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, sehingga kita bisa memahami orang yang sakit dengan kacamata Kristus, sehingga ada kasih
ada tindakan yang kita lakukan kepada orang tersebut. Dan Bapak percaya kalau kita mengenal Kristus dengan baik, maka perkataan Kristus Tuhan taruh dalam perkataan kita, dan perkataan kita bisa membangun orang yang sakit dari sakitnya, sehingga dia merasa bahwa ada sesuatu yang ilahi kerjakan di dalam kehidupannya melalui orang yang menolongnya. Tetap sungguh-sungguh mengenal Kristus, jangan hanya tahu Kristus tapi mengenal Dia secara pribadi melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa kita, melalui ibadah kita, bahkan melalui pengalaman hidup kita sehari-hari dengan Kristus. Bapak percaya kalau kalian melakukannya, maka Kristus akan menolong kalian. Yang keempat, yang perlu kalian kembangkan adalah kemampuan berempati. Ada berempati dan simpati ya. Nah, dalam upaya peduli kepada orang yang sakit, kita tidak dapat melewati satu kemampuan yang perlu dimiliki pelayan, yaitu sikap empati. Empati adalah berarti suatu sikap untuk memahami dunia orang yang kita layani, sebagaimana dia mengalaminya. Wah, empati begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Ada sikap simpati dan empati. Nah, ternyata empati adalah suatu sikap untuk memahami dunia orang yang kita layani. Ini luar biasa kalau kita benar-benar memahami dengan baik ya. Nah, seringkali kita tidak memahami dunia yang kita layani ya, sebagaimana yang dia alami. Ini berarti kita seolah merasakan sesatu nasib dengan orang yang kita layani. Kira-kira seperti itu anak-anak. Sepenanggungan orang sakit, kita merasa sakit itu. Bukan berarti kita sakit, tidak merasa gitu. Ada satu nasib ya. Kalau satu nasib biasanya dalam tim kalau kalah itu selesai sedih, tidak ada tim kalau langsung bergembira. Pasti yang muncul di muka pemain-pemain dalam satu tim adalah muka yang sedih. Kalau gembira semua gembira ya, berbeda dengan pilih kasih ya. Dengan demikian kita dapat menentukan keputusan tindakan apa yang dapat kita lakukan. Nah, dengan sikap empati kita berusaha untuk mengalami, berusaha untuk berada pada posisi orang sakit. Nah, sikap ini membuat kita mampu menentukan pilihan tindakan yang apa yang kita lakukan selanjutnya. Jadi bukan hanya kita berempati, tapi ada tindakan dan hal-hal yang sangat-sangat penting bisa kita lakukan kepada orang yang sakit, sehingga orang yang kita layani semakin hari semakin mengalami pemulihan demi pemulihan, dan Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yang kelima, orang yang suka bergaul. Nah, ini penting ya anak-anak. Bapak juga termasuk orang yang agak sulit bergaul ya. Ini Bapak akui ke kalian. Mungkin sekarang kalian lihat, oh Pak Hendrik orangnya suka bergaul begini. Sebenarnya Bapak dulu juga cenderung orang yang kuper, kurang pergaulan ya. Nah, seperti sikap dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun harus meniru sikap Kristus yang suka bergaul dan terbuka kepada semua orang. Inilah sikap gaul ya dari semua lapisan. Jadi Yesus bergaul dengan semua orang, terbuka kepada semua orang. Kita dapat menerima dan bergaul dengan orang yang sakit, baik yang sudah tua, muda, pandai, bodoh, terhormat maupun yang dianggap hina. Kita melayani orang sakit bukan sebagai orang yang perlu dihormati, tetapi sebagai orang yang mau berbagi suka dan duka. Nah, ini yang penting ya. Sebagaimana kata firman, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma pasal 12 ayat 15. Dalam proses melayani atau mendampingi orang sakit, peran penolong sangat penting karena dia harus langsung menghadapi orang yang sakit. Jadi ini kata yang bagus ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Ini yang bukan bersukacita karena penderitaan orang lain ya, bukan bersukacita atas kekalahan orang lain, tapi sukacita karena kemenangan orang lain, sukacita karena memang layak orang itu mendapat sukacita. Yang kedua, bila dua pribadi saling bertemu, maka akan terjadi interaksi yang melibatkan pemahaman dan perasaan. Yang satu ingin memberi, yang lain ingin menerima. Dalam interaksi ini, keduanya dipengaruhi oleh faktor kepribadian masing-masing. Untuk mencapai tujuan dari proses bantuan di sini dibutuhkan suasana saling mengasihi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hitler ya 1986, bahwa salah satu dasar untuk menjadi effective helper adalah liking people. Jika kelancaran dalam
interaksi bisa terjadi, maka tujuan dari pertemuan juga akan mudah dicapai. Mengasihi orang lain yang sedang dihadapi ya perlu dimiliki oleh penolong, dan sikap ini perlu diekspresikan dalam mendampingi orang sakit. Jadi kita lihat ya betapa ya pergaulan itu sangat mempengaruhi kita dalam membangun komunikasi yang baik kepada orang lain. Yang namanya dua orang bertemu pasti ada sesuatu yang ingin dibahas, ada pencapaian yang tertentu yang ingin disepakati. Seperti halnya murid dengan guru, murid dengan semua guru lah ya. Bapak dengan kalian juga ya, Bapak ada guru nggak ada murid ya sama aja, ada murid nggak ada guru ya sama aja. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi timbal baliknya itu penting dalam komunikasi, khususnya orang yang sakit yang kita layani. Bapak percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kalian. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 5, refleksi diri ya. Kenalilah dirimu dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahanmu dalam memperdulikan orang sakit dan cara mengatasi kelemahan selaku orang Kristen. Jadi ini refleksi buat kalian ya anak-anak. Tugas kalian ini adalah kalian diminta kenali, berarti kalian harus kenal siapa diri kalian dulu. Baru setelah itu kalian mengidentifikasi, menentukan inilah kekuatan saya dan inilah kelemahan saya. Nah, dalam peduli kepada orang sakit. Jadi misalkan di sini ada kelemahan, ada kekuatan maupun kelemahan kalian. Nah, dan cara mengatasinya. Misal begini, kepedulian kepada orang sakit, ya kekuatanku, kelemahanku, cara mengatasi. Misalnya kurang fasih dalam berbicara. Misalkan ini kelemahan. Cara mengatasinya bagaimana? Oh, artinya saya sering melatih, bahkan di rumah, di kaca saya melatih bagaimana berbicara yang baik. Misal kedua, kelebihan kalian, misalnya super pergaulan, atau orangnya murah senyum, atau orangnya ceria. Nah, itu kekuatan kalian ya, tidak perlu diatasi. Jadi kekuatan kalian itu kalian harus tahu, ya. Dan selanjutnya, paham ya anak-anak, Bapak rasa kalian pasti paham. Jika ada yang bertanya silakan, boleh melalui komentar kelas, boleh japri ke Bapak langsung. Puji nama Tuhan, kita masuk ke kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, dalam kehidupan ini ataupun saudara kita pasti pernah mengalami sakit. Setuju? Ya, setuju ya anak. Semua kita pasti pernah mengalami sakit. Sesungguhnya pada saat kita sakit bukan hanya masalah fisik yang kita hadapi, tetapi juga masalah mental, psikis, sosial, dan spiritual. Seperti pembahasan kita di atas. Kita dipanggil untuk mendampingi sesama kita yang sakit. Sebagai seorang Kristen kita perlu meneladani Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Dari mana masuknya? Namun Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk mengutuhkan atau holistik orang-orang sakit. Jadi dari mana caranya? Secara keseluruhan, aspek psikisnya, aspek spiritualnya, fisik, apalagi, dan semuanya itu harus disentuh. Nah, hafalan ayat atau ayat emas buat kalian ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ini ayat hafalan buat kalian atau ayat emas ya. Buat kalian, Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Puji Tuhan, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan, anak-anak, kita masuk di doa penutup. Ambil sikapnya masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku anak Tuhan. Aku ingin meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi orang sakit. Engkau gembala sejati yang peduli pada anak-anak-Mu. Tolonglah aku agar dapat memahami, menguatkan, dan menghibur yang sakit. Jadikanlah aku sebagai alat berkat-Mu, pertama untuk sesamaku yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu.
Amin. Puji nama Tuhan, pembelajaran kita untuk bab 9 telah selesai anak-anak. Kiranya Tuhan tetap memberkati kalian, tetap bersukacita walaupun kita masih daring. Kita percaya biarlah COVID-19 segera berlalu dan kita boleh tatap muka dan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Doa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan semuanya agar tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas agar terbebas dari COVID-19. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pas 9. Beri pertanyaan yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu yang akan datang.